warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ardina, NPM 2021020240. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang berjudul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Defini law dan Made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai defini law karena aturan-aturan yang di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila perhatikan pengertian di atas, betul menetapkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek histori sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dalam merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagai telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan demokrasi negara Islam. Sifat demokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap sumber masih hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara intern memiliki karakter supranatural yang luar biasa, supernatural and extraordinary character, ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara. Dan supremasi hukum suci berasal dari kepihak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Khaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukum yang adalah hukum suci. Karena itu berasal dari Allah SWT, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah SWT lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan namanya. Dalam usaha dalam penaatan hukum, manusia menyadari dan tujuan-tujuan agamanya. Karena hukum Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius, pada waktu yang sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum perbuatan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikiran Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari sebuah faktor tersebut, yakni sifat suci dan ikatan yang kuat dengan tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini, kita akan berdiskusi relevansi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebagai kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan sebagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek nilailah kita akan mengetahui refleksi epistemologi hukum Islam dengan membangunkan hukum nasional. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk mendapatkan ketiga sistem yang eksis, living law, dan di Indonesia yaitu sistem hukum adat, Islam dan Barat.
Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam membangun hukum nasional. Sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri: 1. Perluasan kebangsaan dan keluasan Nusantara. 2. Mampu mengkonduksi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas, efinisi, dan rasional kewajaran, rasional kaidah dan nilai. 5. Responsif terdapat perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara penduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakup, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjelaskannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.